Di dunia modern yang serba cepat dan seringkali sulit untuk dapat diprediksi, resiliensi, kemampuan diri untuk bangkit kembali dari kesulitan dan tetap kuat secara mental di bawah tekanan serta mampu beradaptasi dalam segala bentuk situasi dan kondisi, merupakan kualitas yang sangat dicari dan dibutuhkan. Ketika seseorang menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi, kemunduran pribadi, krisis kesehatan mental, dan masyarakat yang terhubung secara global tetapi seringkali terfragmentasi, kebutuhan akan alat untuk menjaga kesejahteraan psikologis tidak pernah sebesar ini. Stoikisme, sebuah aliran filsafat kuno yang didirikan lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh Zeno dari Citium, menawarkan kerangka kerja yang sangat selaras dengan gagasan modern tentang resiliensi. Stoikisme mengajarkan bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita dapat mengendalikan respons kita terhadapnya. Filosofi ini menekankan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan diri sebagai bahan utama untuk kehidupan yang dijalani dengan baik dan bertumbuh. Dalam konteks resiliensi, Stoikisme memberikan panduan yang tak hanya teori tapi juga praktis untuk menghadapi kesulitan dengan menumbuhkan benteng batin berupa ketenangan, kejelasan, dan integritas moral. Kali ini kita membahas bagaimana filsafat kaum Stoa ini dapat membantu resiliensi seseorang untuk menumbuh kembangkan dirinya dalam menghadapi tantangan masa kini, dengan mengacu pada ajaran para pemikir kaum Stoa terkemuka seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Salah satu prinsip dasar Stoikisme adalah perbedaan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang berada di luar kendali kita. Konsep ini terkait erat dengan gagasan Stoik tentang resiliensi, karena konsep ini memungkinkan individu untuk memfokuskan energi mereka pada hal-hal yang dapat mereka pengaruhi daripada kewalahan oleh faktor-faktor yang berada di luar jangkauan mereka. Berkonsentrasilah pada apa yang berada dalam kendali kita. Filsuf Stoik, Epictetus pernah mengatakan, beberapa hal berada dalam kendali kita dan yang lainnya tidak. Hal-hal yang berada dalam kendali kita adalah pendapat, pengejaran, keinginan, penolakan, dan, dengan kata lain, apapun yang merupakan tindakan kita sendiri. Hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita adalah tubuh, properti, reputasi, perintah, dan, dengan kata lain, apapun yang bukan tindakan kita sendiri. Nasihat Epictetus tetap relevan di dunia modern, di mana banyak orang merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan eksternal seperti kemerosotan ekonomi, pandemi global, atau ketidakstabilan politik. Dengan mengadopsi pola pikir Stoik, individu dapat mengalihkan fokus mereka dari kejadian-kejadian yang tidak dapat dikendalikan ini ke area-area kehidupan mereka di mana mereka memiliki kendali, yakni pikiran, keyakinan, dan tindakan mereka. Keistimewaan ini membentuk landasan ketahanan Stoik. Ketika individu belajar menerima hal-hal yang tidak dapat mereka ubah dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka ubah, mereka mengurangi penderitaan emosional yang tidak perlu dan mengembangkan kapasitas untuk merespons tantangan dengan lebih efektif. Stoikisme mendorong untuk fokus pada kendali internal, memberdayakan individu untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka sendiri, terlepas dari keadaan eksternal. Konsep Stoik penting lainnya yang secara langsung menginformasikan mengenai resiliensi adalah amor fati, atau cinta takdir. Ide ini, yang sering dikaitkan dengan filsuf Stoa Romawi Marcus Aurelius, menyerukan agar individu menerima apapun yang terjadi pada mereka, bukan dengan penerimaan pasif tetapi dengan rasa memiliki tujuan dan bahkan rasa syukur. Marcus Aurelius menulis dalam buku meditasinya, "Terimalah apapun yang datang kepadamu yang dijalin dalam pola takdirmu, karena itu yang lebih sesuai dengan kebutuhanmu." Amor fati mendorong orang untuk memandang tantangan dan kesulitan hidup sebagai bagian penting dari pengalaman manusia, dan bahkan sebagai peluang untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Daripada menolak kesulitan atau berharap keadaan berbeda, kaum Stoa menganjurkan untuk menerima kenyataan apa adanya, mengakui bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari tatanan semesta yang lebih besar. Dalam kehidupan modern, di mana individu sering berjuang dengan ketidakpastian dan kekecewaan, konsep amor fati dapat memberikan alat yang ampuh untuk resiliensi. Dengan membingkai ulang tantangan sebagai peluang untuk melatih kebajikan seperti keberanian, kesabaran, dan ketekunan, individu dapat mengubah hubungan mereka dengan kesulitan. Alih-alih melihat rintangan sebagai ancaman bagi kesejahteraan mereka,
Mereka dapat melihatnya sebagai aspek yang penting dan bahkan bermanfaat dari pengembangan pribadi mereka. Pendekatan stoik ini sangat kontras dengan obsesi modern dengan kenyamanan dan kendali, di mana orang sering dikondisikan untuk menghindari rasa sakit dan mengejar kesenangan dengan cara apapun. Gagasan stoik tentang amor fati menyerukan penerimaan radikal atas perubahan hidup, yang menyediakan kerangka kerja untuk resiliensi yang sangat kontrabudaya tetapi sangat memberdayakan. Praktik stoik lain yang dapat berkontribusi pada resiliensi adalah melakukan visualisasi negatif. Kita harus memproyeksikan pikiran kita ke depan di setiap kesempatan dan memikirkan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi, bukan hanya rangkaian kejadian yang biasa terjadi. Ini melibatkan persiapan mental menghadapi tantangan atau kesulitan potensial terlebih dahulu, sehingga seseorang siap secara emosional saat kesulitan yang akan datang. Filsuf stoik Romawi, Seneca menulis tentang teknik ini dalam surat-suratnya, yang menyatakan bahwa dengan mengantisipasi kesulitan, individu dapat mengurangi rasa takut dan kecemasan mereka. Latihlah dalam pikiran Anda, pengasingan, penyiksaan, perang, kapal karam. Semua ketentuan tentang nasib manusia kita harus ada di depan mata kita. Praktik ini mungkin tampak pesimis pada pandangan pertama, tetapi tujuannya adalah untuk membangun kekuatan psikologis dengan menghadapi kesulitan dalam pikiran sebelum terjadi dalam kenyataan. Dengan merenungkan skenario terburuk, individu dapat mengurangi keterkejutan dan kekacauan emosional yang sering menyertai kesulitan yang tidak terduga. Visualisasi negatif membantu menumbuhkan keterpisahan emosional, bukan dalam arti ketidakpedulian, tetapi dalam arti kesiapan mental. Visualisasi negatif bukan tentang berkutat pada hasil yang buruk atau menumbuhkan pola pikir negatif. Sebaliknya, ini tentang mempersiapkan diri menghadapi kesulitan hidup yang tak terelakkan dan mengembangkan kapasitas untuk tetap tenang dan rasional saat kesulitan itu terjadi. Dalam konteks modern, teknik ini dapat membantu individu mengatasi pemicu stres umum seperti ketidakpastian finansial, kehilangan pekerjaan, berkurangnya kesehatan mental dan fisik atau kemunduran pribadi. Dengan melatih tantangan potensial ini secara mental, individu cenderung tidak akan terkejut olehnya dan lebih siap untuk merespons dengan kesiapan ketahanan diri yang telah dimiliki saat tantangan itu muncul. Stoikisme sangat menekankan pada pengembangan kebajikan, yang dipandang penting untuk menjalani kehidupan yang baik. Keutamaan-keutamaan ini, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan, bukan sekadar cita-cita moral, tetapi juga alat praktis untuk resiliensi. Dengan berusaha mewujudkan kebajikan-kebajikan ini, individu dapat membangun ketabahan mental dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Kebijaksanaan, bagi kaum Stoa melibatkan kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan jelas dan bertindak sesuai dengan akal sehat dan pemahaman. Dalam konteks resiliensi, kebijaksanaan adalah kapasitas untuk membedakan apa yang berada dalam kendali seseorang dan apa yang tidak, dan untuk membuat keputusan yang sejalan dengan kesejahteraan jangka panjang daripada reaksi emosional jangka pendek. Keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi rasa takut, ketidakpastian, dan rasa sakit tanpa merasa kewalahan. Ketahanan modern seringkali melibatkan keberanian untuk mengambil risiko, membuat keputusan yang sulit, dan bertahan dalam menghadapi kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian sejati datang dari pemahaman bahwa keadaan eksternal tidak menentukan kekuatan batin seseorang. Keadilan, dalam istilah Stoik, berarti memperlakukan orang lain secara adil dan bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat. Dalam dunia yang saling terhubung saat ini, resiliensi bukan hanya sifat individu tetapi juga sifat sosial. Dengan membina hubungan yang kuat dan mendukung serta bertindak dengan integritas, individu dapat membangun jaringan dukungan yang membantu mereka menghadapi badai kehidupan. Kesederhanaan, atau disiplin diri, adalah kemampuan untuk mengatur keinginan dan dorongan seseorang. Di dunia modern, di mana gangguan dan godaan ada di mana-mana, kesederhanaan sangat penting untuk mempertahankan fokus, menghindari kejenuhan, dan tetap setia pada nilai-nilai seseorang. Ketahanan seringkali membutuhkan kemampuan untuk menunda kepuasan dan tetap disiplin dalam mengejar tujuan jangka panjang. Kebajikan ini bukanlah cita-cita abstrak tetapi kualitas praktis yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mewujudkan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan,
individu dapat mengembangkan ketahanan psikologis dan emosional yang dibutuhkan untuk berkembang di dunia yang penuh tantangan. Kurang lebih dalam 6 tahun terakhir, Stoikisme telah mendapatkan popularitas sebagai filosofi praktis untuk kesehatan mental, khususnya dalam konteks ketahanan emosional. Terapi modern seperti terapi perilaku kognitif sangat bergantung pada ide-ide Stoik, khususnya konsep bahwa pikiran kita, bukan peristiwa eksternal, adalah sumber utama penderitaan emosional kita. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi seperti ketakutan, kemarahan, dan kecemasan seringkali merupakan hasil dari keyakinan dan penilaian yang tidak rasional tentang keadaan eksternal. Dengan mengubah persepsi kita dan mengembangkan pemikiran yang rasional dan objektif, kita dapat mengurangi intensitas emosi negatif ini. Hal ini sangat sejalan dengan pendekatan psikologis modern terhadap resiliensi, yang menekankan pembingkaian ulang kognitif, pengaturan emosi, dan perhatian penuh sebagai komponen utama kesejahteraan mental. Misalnya, ketika menghadapi situasi yang sulit, seorang stoik mungkin mengingatkan diri mereka sendiri bahwa meskipun peristiwa itu sendiri bersifat netral, interpretasi mereka terhadap peristiwa tersebutlah yang menyebabkan tekanan emosional. Dengan mengubah interpretasi mereka, berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan dan menerima apa yang tidak dapat mereka kendalikan, mereka dapat mengurangi perasaan tidak berdaya dan cemas. Fleksibilitas kognitif ini merupakan aspek inti dari resiliensi, yang memungkinkan individu beradaptasi dengan keadaan yang berubah tanpa terbebani oleh emosi negatif. Stoikisme menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengembangkan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup yang tak terelakkan. Dengan berfokus pada apa yang berada dalam kendali kita, merangkul takdir, mempraktikkan visualisasi negatif, dan mengembangkan kebajikan stoik, kita dapat membangun kekuatan mental dan emosional yang dibutuhkan untuk menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Pendekatan stoik terhadap resiliensi bukanlah tentang menyangkal kesulitan hidup, tetapi tentang menghadapinya dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan batin. Dengan mengadopsi pola pikir stoik, individu dapat mengembangkan kapasitas untuk tidak hanya menanggung kesulitan tetapi juga tumbuh lebih kuat karenanya, mengubah tantangan hidup menjadi peluang untuk pengembangan dan pemenuhan pribadi.